Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan seputaran tentang mata kuliah perilaku konsumen. Nah, di slide pertama ini akan dijelaskan oleh Hafiz. Silakan. Ya, terima kasih Rendra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roman Hafiz dengan NPM 204010214. Pengertian sikap konsumen. Sikap konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan pembelian. Sikap merupakan evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan seseorang atas suatu konsep. Dari definisi tersebut, dapat diuraikan bahwa sikap merupakan keyakinan yang relatif tetap, memiliki kecenderungan untuk dipelajari, untuk merespons secara konsisten dan konsekuen, menguntungkan atau tidak, positif atau negatif, suka atau tidak terhadap objek atau situasi. Seorang individu mempelajari sikap melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Lalu selanjutnya ada model sederhana sikap konsumen. Ada 3 model sederhana, yaitu yang pertama ada kognitif, berkaitan dengan pikiran atau otak seseorang. Apa yang dipikirkan konsumen kognitif bersifat rasional dan masuk akal. Yang kedua ada afektif, berkaitan dengan perasaan. Jadi sifatnya emosional, wujudnya bisa berupa perasaan senang, sedih, ceria, gembira, dan sebagainya. Yang ketiga ada konatif atau psikomotor. Berkaitan dengan tindakan wujudnya adalah keterampilan seseorang, misalnya terampil menyetir, olahraga, memasak, dan lain-lain. Di sini saya Muhammad Rasyid Fitrah Riza, NPM 2040100224. Di sini saya akan menjelaskan model multi-atribut sikap. Menurut Schiffman dan Kanuk, ada 3 model atribut sikap, yaitu model sikap terhadap objek karakteristik. Model ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap mempresentasikan kepercayaan atau keyakinan. Lalu yang kedua ada sikap bermanfaat untuk mengukur tanggapan konsumen terhadap objek tertentu, misalnya terhadap produk perusahaan. Sikap konsumen bisa positif atau negatif. Lalu ada model sikap terhadap perilaku. Model ini berkaitan dengan perilaku aktual atau real dari konsumen. Lalu ada model teori tindakan beralasan, yaitu model ini lengkap meliputi 3 komponen. Yang pertama kognitif, afektif, dan konatif. Model ini juga meliputi norma subjektif konsumen. Lalu di sini ada karakteristik konsumen, sikap, dan belajar online. Yang pertama ada demografik, lalu ada preferensi, pembelaan produk. Yang ketiga ada persepsi manfaat produk bagi konsumen. Yang keempat ada gaya hidup konsumen. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya Muhammad Ilham Bagaskara, NPM 2040100209, akan melanjutkan, yaitu nilai konsumen. Nilai konsumen adalah total nilai yang ditawarkan kepada pelanggan, dikurangi total biaya yang telah dikeluarkan. Kepuasan konsumen bergantung pada kinerja produk dan harapan konsumen. Nilai konsumen ditentukan oleh 2 hal, yaitu yang pertama ada biaya atau cost, yang mencakup biaya uang, waktu, energi, dan psikologi. Yang kedua ada manfaat atau benefit, juga mencakup produk, jasa, pribadi, dan image. Selanjutnya ada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah perasaan konsumen setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang diterimanya, dibentuk oleh pengalaman pembelian terdahulu, komentar dari orang lain, atau janji yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Pengalaman yang dimiliki pelanggan memiliki kecenderungan untuk menciptakan ekspektasi tertentu yang akan menimbulkan dampak bagi pelanggan untuk melakukan perbandingan terhadap suatu perusahaan.
Baik, di sini saya Rendra Renaldi Dahlan dengan NPM 204010210 akan menjelaskan tentang memberikan nilai dan kepuasan konsumen. Yang pertama itu ada proses memahami. Semua kegiatan yang mencakup mengumpulkan informasi pasar, penyebarannya dalam organisasi, dan bertindak berdasarkan informasi tersebut. Selanjutnya ada proses realisasi tawaran baru. Semua kegiatan yang mencakup penelitian, pengembangan, dan peluncuran tawaran baru yang bermutu tinggi dengan segera dan sesuai anggaran. Yang ketiga, proses mendapatkan pelanggan. Semua kegiatan yang mencakup upaya mendefinisikan pasar sasaran dan mencari pelanggan baru. Yang keempat itu ada proses manajemen relasi pelanggan. Semua kegiatan yang mencakup membangun pemahaman relasi dan tawaran yang lebih mendalam kepada masing-masing pelanggan. Yang terakhir ada proses manajemen pemenuhan pesanan. Semua kegiatan yang mencakup penerimaan dan persetujuan pesanan, pengiriman barang yang tepat waktu, dan penagihan piutang. Dan selanjutnya di sini ada menganalisis teori tentang kepuasan konsumen. Di sini ada 6 teori tentang kepuasan konsumen, yaitu yang pertama itu adalah cognitive dissonance theory. Teori ini mengungkapkan bahwa konsumen berusaha menekan disonansi, yaitu kesenjangan atau perbedaan antara ekspektasi dari kinerja produk barang atau jasa. Dikonfirmasi negatif tercipta ketika kinerja produk itu lebih buruk dibanding dengan ekspektasi pelanggan. Sebaliknya, dikonfirmasi positif, nah ini tercipta ketika kinerja produk itu lebih bagus daripada ekspektasi pelanggan. Terus yang kedua ini kontras teori. Kontras teori ini berkebalikan dengan teori disonansi kognitif. Teori ini tidak menekan disonansi, tetapi malah justru memperbesar perbedaan antara ekspektasi dengan kinerja produk barang atau jasa. Apabila kinerja produk yang dibeli konsumen itu melampaui ekspektasi, maka konsumen akan merasa sangat puas. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, kinerja produk di bawah ekspektasi, maka konsumen akan merasa sangat tidak puas. Teori ini secara tersirat mengungkapkan bahwa konsumen itu sangat sensitif terhadap ekspektasi yang tidak terpenuhi dan bisa bereaksi secara berlebihan dengan sendirinya. Yang ketiga ini ada assimilation contrast theory. Teori ini berpendapat bahwa konsumen mungkin menerima penyimpangan atau deviasi dari ekspektasinya dalam batas tertentu. Jika produk barang atau jasa yang dibeli dan dikonsumsi oleh pelanggan itu tidak terlalu berbeda dengan apa yang diharapkan, maka kinerja produk barang atau jasa tersebut akan diasimilasi atau diterima dan produk barang atau jasa yang bersangkutan akan dievaluasi secara positif alias dinilai memuaskan. Tetapi jika kinerja produk barang atau jasa justru melampaui zona penerimaan konsumen, maka perbedaan yang ada akan dikontraskan sehingga tampak lebih besar dari sesungguhnya. Teori kontras asimilasi ini menjelaskan kepuasan pelanggan dengan memakai dua teori sebelumnya, yaitu teori disonansi kognitif dan teori kontras. Dalam kasus tingkat diskonfirmasi ekspektasi dan kinerja yang moderat, konsumen akan berperilaku sesuai dengan teori disonansi kognitif. Tetapi jika tingkat diskonfirmasi tinggi melampaui zona penerimaan, maka konsumen akan berperilaku sesuai dengan teori kontras, membesar-besarkan perbedaan antara ekspektasi dan kinerja produk. Dan selanjutnya ini yang keempat ada adaptation level theory. Teori ini berpendapat bahwa individu hanya akan mempersepsikan sebuah stimulus berdasarkan standar yang diadaptasi olehnya. Dan standar tersebut bergantung pada persepsi terhadap stimulus, konteks, karakteristik psikologis, dan fisiologis organisme. Tingkat adaptasi yang sudah terbentuk menjadi penentu evaluasi berikutnya dan memastikan bahwa setiap penyimpangan positif maupun negatif tetap berada pada rentang posisi original individu yang bersangkutan. Satu-satunya yang mampu mengubah evaluasi akhir seorang itu hanya kekuatan besar terhadap tingkat adaptasi. Standar pembanding tingkat adaptasi bagi kinerja produk adalah ekspektasi pelanggan, sedangkan kekuatan prinsipal yang menyebabkan penyimpangan positif atau negatif dari tingkat adaptasi adalah peranan dari diskonfirmasi. Yang kelima adalah utility theory. Teori utilitas ini pada prinsipnya berfokus pada cara konsumen dalam memilih dan membuat keputusan berdasarkan
preferensi dan penilaiannya terhadap nilai tertentu. Teori ini memiliki unsur pokok berupa hubungan antara preferensi dan indiferensi individu terhadap serangkaian alternatif produk, merek atau pemasok berdasarkan sejumlah asumsi berikut, misalnya asumsi connectivity, yaitu semua alternatif saling terkait sehubungan dengan relasi antara preferensi dan indiferensi. Yang kedua ada asumsi konsistensi, yaitu relasi preferensi antara dua alternatif tidak bisa diubah pada titik waktu tertentu. Yang ketiga itu ada asumsi transitivity. Jika ada 3 alternatif A atau B atau C yang dipertimbangkan, dan jika konsumen lebih menyukai A, terus lebih menyukai B, dan selanjutnya lebih menyukai C itu, maka serangkaian alternatif bisa diberi peringkat sesuai dengan preferensi konsumen. Peringkat itulah yang menentukan tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk yang dipasarkan. Yang keenam ada alienation theory. Teori alienation itu lebih menginterpretasikan sebuah konsep tentang ketidakpuasan pelanggan. Definisi alienation sendiri itu bisa diidentifikasi dalam 4 bentuk yang berbeda, yaitu powerlessness, meaningless, normlessness, dan isolation. Powerlessness itu dari sudut pandang konsumen, ini mencerminkan perasaan tidak mampu mempengaruhi perilaku pebisnis dalam melindungi kepentingannya sebagai konsumen. Contoh adalah konsumen sering merasa tidak berdaya ketika perusahaan itu tidak memberi respons atas komplainnya terkait kegagalan produk, barang, atau jasa dalam memenuhi ekspektasinya. Terus yang kedua ada meaninglessness. Dari sudut pandang konsumen, ini mencerminkan dirinya tidak mampu membuat keputusan pembelian secara bijaksana karena minimnya kepercayaan diri, informasi produk alternatif, dan lain-lain. Yang ketiga ada normlessness. Bentuk ini merefleksikan keyakinan sebagian besar konsumen bahwa setiap pelaku bisnis cenderung berperilaku tidak etis dan melakukan praktik ketidakadilan dalam aktivitas pemasarannya. Contohnya adalah keyakinan konsumen bahwa perusahaan itu sengaja meluncurkan produk handphone seri terbaru untuk mengeliminasi handphone model lama secara bertahap. Terus yang keempat ada isolation. Dari sudut pandang konsumen, mereka merasa terisolasi saat mereka tidak mampu memahami makna iklan produk dengan benar dan tidak mampu mengalami kondisi berbelanja yang menyenangkan dan membuat mereka ingin kembali ke tempat itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Ghaffar Sutra. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang mengembangkan kepuasan konsumen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Abdul Ghaffar Sukra dengan NPM 204010-228. Akan menjelaskan mengembangkan kepuasan konsumen. Ada beberapa strategi untuk mengembangkan kepuasan konsumen, yaitu yang pertama, relation marketing. Relation marketing yaitu strategi di mana transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Relationship marketing berdasarkan pada fokus customer retention, orientasi manfaat produk, orientasi jangka panjang, layanan pelanggan yang sangat diperhatikan dan ditekankan. Komitmen terhadap konsumen sangat tinggi. Kontak dengan pelanggan sangat tinggi. Kualitas yang merupakan perhatian sangat tinggi. Yang kedua yaitu strategi superior customer service. Strategi ini menawarkan strategi yang lebih baik daripada pesaing. Perusahaan atau organisasi yang menggunakan strategi ini harus memiliki dana yang cukup besar dan kemampuan SDM yang unggul, serta memiliki usaha yang gigih agar tercipta suatu pelayanan yang menawarkan customer service yang lebih baik akan memberikan harga yang lebih tinggi daripada produk atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga itu strategi unconditional guarantees. Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan konsumen yang akhirnya akan menjadi sumber dinamisme penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan.
Yang keempat, strategi penanganan keluhan yang efisien. Strategi ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengubah konsumen yang tidak puas menjadi konsumen yang puas terhadap produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Yang kelima, strategi peningkatan kinerja perusahaan. Strategi ini meliputi berbagai upaya seperti melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan konsumen secara berkesinambungan, memberikan pendidikan dan pelatihan yang mencakup komunikasi dan public relation terhadap pihak manajemen dan karyawan. Yang kelima, strategi peningkatan. Yang keenam, penerapan quality function deployment. Merupakan praktek dalam merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan konsumen. Hal ini melibatkan konsumen dalam proses pengembangan produk atau jasa. Selanjutnya, evaluasi setelah mengonsumsi produk. Kegiatan evaluasi ini juga berkaitan dengan keputusan pembelian konsumen yang meliputi dua faktor, yaitu faktor eksternal seperti informasi, pemasaran, dan lingkungan sosial budaya. Dua, faktor internal, misalnya motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, sikap, dan pengalaman. Pengembalian keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh situasi di mana proses dan perilaku beli terjadi. Situasi komunikasi, situasi pembelian, situasi penggunaan, dan situasi penyingkiran produk. Semuanya menentukan keputusan beli. Lingkungan fisik, lingkungan sosial, waktu, tujuan pembelian, konsumsi, dan suasana hati tidak dapat diabadikan sebagai unsur-unsur yang sangat penting dalam keputusan membeli. Situasi terakhir adalah situasi tertentu yang banyak dimanfaatkan pemasar untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Dan juga kepuasan konsumen tentu berpengaruh pada pengonsumsi suatu produk. Karena kepuasan akan mendorong konsumen untuk membeli dan mengonsumsi ulang produk tersebut. Sebaliknya, perusahaan yang tidak puas akan menyebabkan konsumen kecewa dan menghentikan pembelian kembali dan konsumsi produk tersebut. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Selebihnya, semoga kalian bisa mengerti dan paham dengan video yang kita presentasikan. Terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.